siang Pak Anwar. Selamat siang Bu Mega. Mohon izin ya Pak waktunya ya Pak Anwar. Iya Bu. Pak, hari ini saya mau menyelesaikan tugas guru penggerak saya modul 2.3 mengenai aksi nyata ya Pak. Ini Pak hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023. Nanti Pak, saya akan masuk ke kelas Bapak ya Pak Anwar pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023. Jadi Pak, pada saat itu materi apa yang akan Bapak sampaikan Pak? Baik Bu. Pada tanggal 20 Maret nanti materi yang akan saya sampaikan pas pula dengan bangun ruang, di mana di situ nanti akan mempelajari kubus dan balok. Nah, di mana nanti di dalam pembelajaran kubus dan balok, siswa mengamati bangun ruang dan saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri bangun ruang tersebut, yaitu balok dan kubus tadi. Nah, kegiatan di dalam kegiatan pelajaran di kubus tadi, nah di situ nanti akan mempelajari tentang sisi-sisinya, rusuk-rusuk dari kubus, titik-titik dari kubus dan balok tersebut, dan perbedaannya juga saya akan menjelaskannya. Nah, kemudian ada juga PBL yang metode-metode yang akan dipelajari, yaitu siswa akan aktif di dalam berpikir kritis tentang bangun ruang tersebut, yaitu kubus dan balok itu Bu. Oke, baik Pak. Berarti pada pembelajaran ini Pak Anwar memiliki tujuan ya Pak? Iya Bu. Bisa saya tahu Pak apa tujuan pembelajaran Bapak nantinya? Baik Bu, tujuan di dalam pembelajaran bangun ruang, kubus dan balok, yang di situ saya harapkan siswa mampu menjelaskan tentang tentang bangun ruang tersebut, yaitu kubus dan balok, di mana tadi yang pertama sudah dijelaskan, siswa harus tahu mana yang dikatakan sisi, mana yang dikatakan rusuk, dan mana yang dikatakan dengan titik sudutnya, dan perbedaan antara kubus dan balok. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan permasalahan tentang bangun ruang tersebut, yaitu kubus dan balok itu Bu. Oh iya Pak. Jadi Pak, hal apa saja yang sudah Bapak identifikasi untuk hari Senin saat saya masuk Pak? Baik Bu. Adapun yang sudah saya identifikasi tentang bangun ruang tersebut, yaitu persiapan anak-anak dalam pembelajaran bangun ruang dan penguasaan materi terkait dengan bangun ruang, yaitu kubus dan balok. Kemudian saya menanyakan kepada anak-anak mengenai permasalahan yang berkaitan dengan bangun ruang tersebut. Kemudian mereka akan berdiskusi dengan temannya tentang bangun ruang ataupun kubus dan balok tersebut Bu. Oke, baik, bagus sekali Pak Anwar tentang identifikasi yang akan Bapak lakukan, yaitu tentang kesiapan siswa ya Pak Anwar. Ya. Dari keidentifikasi siswa yang sudah Bapak lakukan, apa saja Pak karya yang Bapak atau siswa hasilkan dari materi pembelajaran yang akan Bapak sampaikan Pak? Baik Bu. Sebelum tanggal 20 lah dikatakan, kami sudah persiapkan tentang kubus dan balok tersebut Bu. Sebelumnya saya sudah buat belajar kelompok anak-anak ini, saya suruh membawa bambu. Nah, di sekolah kami mengerjakannya dengan
kelompok. Nah, yang pertama saya lakukan adalah menyuruhnya membawa bambu, kemudian mengikis bambu tersebut sehingga berbentuk bulat seperti pulpen lah. Nah, dari situlah terbuat rusuk-rusuk kubus ataupun balok tersebut, Bu. Nah, selain itu saya juga menampilkan video-video dari karya lain sehingga membuat aspirasi buat anak-anak dan penyemangat mereka. Wah, mantap sekali Pak. Aduh, sangat bagus sekali Pak. Oke Pak, saya sangat percaya sekali tentang karya yang Pak Anwar lakukan, di mana karya yang Bapak akan laksanakan ini membuat anak-anak menjadi lebih berkarya dan lebih kreatif lagi ya Pak ya. Iya, Bu. Baik Pak, mengenai pembelajaran ini, hal apa yang Bapak lakukan untuk mengakses pembelajaran ini Pak? Hal-hal yang pertama sekali saya lakukan yaitu pembuatan rencana pembelajaran, Bu. Kan kalau kita mau belajar, yang pertama yang dilakukan adalah RPP, rencana pembelajaran, di mana di situ nanti akan tertulis model apa yang akan kita lakukan dan yang akan dilaksanakan anak-anak tersebut, Bu. Dan saya juga persiapkan media-media pembelajaran lainnya. Oh, mantap sekali ya Pak, bagus sekali. Yang terakhir ya Pak dari saya, untuk menjaga konsistensi apa saja yang akan Pak Anwar lakukan? Nah, untuk menjaga persiapan pembelajaran, persiapan konsistensi ini, Bu, yang pertama saya lakukan adalah dari pengalaman diri sendiri, di mana pengalaman itu yang membuat saya terinspirasi, yang itulah yang saya apakan terhadap anak-anak, bagaimana mereka mudah memahami pembelajaran itu, Bu. Oke, bagus sekali Pak Anwar. Saya sangat bersyukur sekali dan percaya kepada Bapak dengan pembelajaran yang akan Bapak tampilkan pada hari Senin, yaitu tanggal 20 Maret 2023. Ya, Oke, baik Pak Anwar, sampai bertemu lagi di hari Senin. Oke, Bu. Terima kasih atas waktunya Pak. Selamat siang. Ada dua alat peraga yang Bapak bawa. Nah, ini adalah alat peraga apa ini? Ini kubus. Ini balok. Nah, satu-satu kita pelajari ya. Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itulah titik-titik sudut yang ada pada apa ini? Kubus. Nah, kalau sisinya tadi berapa? Ada 6. Tahu nggak ini di mana di sisi-sisinya? Ayo Repina, maju dulu ke depan. Tunjukkan dulu mana sisi-sisi yang ada pada kubus ini. Yang mana? Ini 1, 2, 3, 4, 5, lihat 6. Berapa tadi sisinya? 6. Inilah untuk kubus. Nah, kalau balok, inilah balok kan? Betul ini balok? Betul. Kenapa dia dikatakan balok? Ini tadi kubus, ini balok. Mempunyai titik sudut yang sama. Nah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itulah. Oke, tepuk tangan dulu untuk si Alia.
kemudian kita analisis bersama, lalu kita tindak lanjuti Pak Anwar. Nah Pak Anwar, ketika di kelas kemarin saat Bapak melakukan pembelajaran, bagaimana perasaan Bapak Pak? Baiklah Bu Mega. Sebelumnya terima kasih sudah masuk ke kelas saya mengobservasi tentang cara belajar. Nah, di situ saya sangat merasa senang karena tujuan pembelajaran hari ini tercapai. Nah, kemudian motivasi anak-anak itu pun semakin ataupun lebih tinggi, lebih semangat ya, karena ibu mereka berada di dalam kelas itu. Baiklah Pak Anwar, syukurlah kalau begitu Pak. Saya juga merasa senang dan bahagia dalam pembelajaran di kelas Bapak. Apalagi saat melihat anak-anak sangat senang dan antusias dalam pembelajaran yang kemarin ya Pak. Itu sangat luar biasa Pak Anwar. Baik Pak Anwar, dalam kegiatan yang sudah Bapak lakukan, adakah sesuatu yang menurut Bapak sudah sesuai dengan yang Bapak rencanakan? Tadi di dalam kelas saat anak-anak berdiskusi dalam kelompok berdasarkan langkah pembelajaran yang sudah diharapkan. Nah, yang sudah saya rancang itu ada beberapa kelompok yang belum sempat melaporkan hasilnya karena kondisi waktu yang kurang begitu. Oke Pak Anwar, jadi kalau saya amati tadi Pak Anwar, ada beberapa kelompok yang belum menyelesaikan hasil diskusinya. Begitu ya Pak? Berarti Bapak harus lebih ekstra lagi, maksudnya motivasi lagi Pak, agar yang belum menyelesaikan diskusi kelompoknya dapat menyelesaikan hasil diskusi mereka. Oke Bu, jadi kemarin ada beberapa kelompok yang belum. Nah, ini Pak, kalau sudah kondisi seperti itu, apa yang akan Bapak Anwar lakukan? Oke Bu, jadi kemarin ada beberapa kelompok yang belum berkesempatan untuk melaporkan hasil diskusi mereka. Nah, untuk di pertemuan kelas berikutnya ataupun di kelas lain, pada materi yang sama saya akan sedikit lebih untuk membuat pembagian kelompok, kemudian membuat strategi dalam pembelajaran kelompok agak sedikit berbeda dari yang sebelum-sebelumnya begitu. Berarti bentuk kelompok kemarin itu pilihan anak-anak sendiri ya Pak ya? Iya, begitu. Sehingga Pak Anwar berpikir akan mengubah bentuk kelompok yang heterogen begitu ya Pak ya? Oke Pak Anwar, lalu apa yang menjadi kesulitan Pak Anwar dalam proses pembelajaran itu? Kalau soal kesulitan rasanya tidak ada, karena di dalamnya hanya saya melihat ada anggota kelompok yang belum melakukan hasil diskusi itu. Jadi di situ rasanya agak kecewa karena mereka tidak berkesempatan untuk melakukan hasil diskusinya tersebut. Baiklah, tadi Pak Anwar sudah mengatakan akan membentuk kelompok yang heterogen.
dan pengelompokan yang lebih efisien. Begitu ya Pak. Adakah hal lain yang ingin Bapak lakukan untuk menciptakan pembelajaran ke depannya Pak? Kalau perencanaan ada itu di pertemuan-pertemuan berikutnya saya akan mengubah strategi dalam membuat kelompok tersebut. Nah di sini pertemuan berikutnya saya berencana ingin membuat yang namanya seperti permainan. Game ya, karena di game itu kalau kita pikirkan anak-anak itu lebih masuk pembelajaran yang kita berikan tersebut. Seperti gitu ya Pak ya. Yang anak lebih semangat begitu ya Pak ya. Oke, jadi sesuai kata Ki Hajar Dewantara Pak, bahwa anak itu memiliki naluri bermain. Jadi anak itu akan bahagia dalam belajar ketika kita menciptakan game belajar yang bersifat edukatif begitu ya Pak ya. Nah luar biasa sekali Pak Anwar. Jadi Bapak di sini sudah membangun keaktifan daripada anak dalam belajar. Terlebih lagi kalau dalam pembelajaran itu Bapak menggunakan SDG. Nah Pak Anwar, adakah hal lain yang akan Bapak tingkatkan ke depannya Pak? Baik, dalam untuk kedepannya saya akan lebih kreatif lagi, terutama di dalam membuat media-media pembelajaran. Nah untuk berikutnya saya akan membuat media pembelajaran itu mengenai yang digital. Nah di dalam media digital itu kan di situ kita bisa membuat ataupun mencontohkan cerita-cerita anak yang mengikuti pembelajaran begitu. Oke, berarti ke depan luar biasa ya Pak. Jadi Pak, adakah rencana media pembelajaran yang lebih kreatif ke depannya Pak Anwar? Selain daripada media digital? Kalau untuk media yang lebih kreatif lagi, rasanya bisa lah kita buat contohnya langsung anak itu yang berinteraksi. Baiklah Pak. Jadi maksud Bapak kedepannya Bapak akan lebih kreatif lagi membuat media pembelajaran yang menggunakan dari media digital ya Pak ya, atau yang lain-lain. Wah itu sangat luar biasa Pak Anwar. Saya dapat banyak poin dari Pak Anwar. Pak Anwar sudah memulai komitmen dan akan mengefisiensi kelompok dan akan lebih intens lagi dalam pendampingan ya Pak, begitu ya Pak ya, pendampingan kelompok. Lalu Bapak akan menambahkan media-media pembelajaran seperti media digital ataupun ice breaking ataupun lainnya atau game pembelajaran gitu ya Pak ya. Jadi Pak, semua yang Bapak lakukan itu sudah sangat luar biasa. Jadi semoga Pak Anwar ataupun semoga kita menjadi guru yang hebat ya Pak ya,